Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saya pribadi senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan perkenalan sekejap paham Al-Quran. Metode mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, metode sekejap ini bertujuan membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran saat membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan cepat. Ya. Sekejap ini alhamdulillah dia bukan saja diakui secara nasional, bahkan sudah go internasional. Ya. Sekejap sudah mendapatkan penghargaan, ya, dari Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2019. Ya, ini penulisnya yang jabat tangan dengan Bapak yang badan besar di bawah ini. Nah, itulah penulisnya. Namanya Al-Ustadz Muhammad Nur Ihsan Muhammad Idris. Ya. Ya. Nah, ini pada tahun 2019 sekejap mendapatkan penghargaan, ya, secara internasional. Baik, insya Allah pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian bersama saya Abdullah Syahrul, ya, saya gelarnya Sarjana Syariah, ya. Ini baru beberapa tahun lalu menyelesaikan juga S2, ya, secara online. Saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA Makassar. Kemudian juga sempat sekolah di beberapa semester di Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya, sekarang kami sebagai Direktur Rumah Quran An-Najah di Kota Kupang. Beberapa tahun lalu kami diamanahkan di pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT. Ya, kami diamanahkan untuk menjadi ketua komisi ukhuwah, ya, di Provinsi NTT. Alhamdulillah, saya sudah melatih, ya, beberapa kelompok sekejap, ya, metode sekejap paham Al-Quran, ya. Semoga Allah SWT memudahkan, ya, kita semua untuk bisa belajar, ya. Dan saat ini insya Allah kita akan berkenalan dengan sekejap. Apa itu sekejap? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat yakin, ya, bahwa Al-Quran merupakan sumber hidayah. Ya. Al-Quran merupakan sumber hidayah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menginformasikan itu. Ya. Dan saya berharap kita semua benar-benar, ya, meyakini bahwa Al-Quran sebagai sumber hidayah. Dalam surah yang kedua, ayat kedua, Allah SWT mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah
bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi memang pantas kalau kita sangat yakin bahwa Al-Quran merupakan sumber hidayah. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya sehingga eh, kita semua sangat mungkin dan bisa untuk memahami Al-Quran. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran bukan dalam bahasa daerah kita, bukan dalam bahasa Jawa, bahasa Timor, bahasa Indonesia bagian tengah, ya, dan seterusnya. Kenapa? Ternyata karena Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Untuk apa? Kata Allah, la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Agar apa? Agar kamu mampu memahami. Nah, ini luar biasa. Ternyata Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab itu bukan ya karena Allah tidak adil. Ya, kenapa sih tidak di bahasa saya saja? Nah, tujuannya adalah agar kita mudah memahami. Ya, baik. Ada Ya, kalau ada orang bertanya, apa betul ya Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami? Ya, mari kita lihat tiga alasan utama ya Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami. Eh, saya sedikit menyampaikan bahwa saat ini kita berkenalan dengan metode sekejap paham Al-Qur'an. Ya, kalau kita hanya langsung ikut belajar tanpa mengenal sekejap seperti apa, ya kita akan mungkin ogah-ogahan dalam belajar atau bahkan mungkin kita tidak mau ya belajar dengan Al-Qur'an dengan metode sekejap. Ya. Mari kita lihat tiga alasan ya. Ternyata Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Ya, menjamin kemudahan Al-Qur'an itu. Sampai Allah mengulang sebanyak 3 kali di dalam 4 kali di dalam satu surah. Ya, Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, Masya Allah. Jadi ini alasan pertama, andaikan tidak ada alasan lain kecuali alasan ini Bapak Ibu sekalian, maka cukup menjadi dalil bagi kita untuk bersemangat ya memahami, mempelajari, menghafal dan membaca Al-Qur'an. Ya, karena ternyata Allah sendiri yang menjamin kemudahannya. Ya. Tapi ternyata masih ada lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Ya. Yang kedua adalah banyaknya ayat yang berulang di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surah Rahman ya Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan ya ayat ini sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kita dengar. Allah SWT mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, ada yang tahu artinya? Ada Bapak Ibu yang tahu artinya? Bermasalah. Ya, minta maaf sempat terputus. Ya, tadi baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya fabi ayyi ala
rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulang sebanyak 31 kali dari 78 ayat ya dalam surah Ar-Rahman. Masya Allah. Ya. Jadi diulang sebanyak 31 kali. Allah mengatakan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bayangkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak ayat di dalam Al-Quran yang berulang-ulang. Ya. Kemudian alasan yang ketiga, ya, alasan yang ketiga adalah karena ternyata banyak kata yang serupa dan sering berulang di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Ya. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Ya, Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, 3 alasan kenapa Al-Quran itu mudah dipahami. Ya. Dan yang pertama tadi apa? Ibu Aminah, apa yang pertama? Siapa yang ya Pak Rais. Yang pertama apa Pak Rais? 3 alasan. Hidupkan audionya. Berulang sama Ustadz. Yang pertama apa Ibu Sri? Berulang-ulang sama, serupa. Ya, yang kedua. Pak Rais bila bisa jawab yang pertama apa? Belum Pak Ustaz. Yang pertama apa? Diucap berulang-ulang. Iya. Jadi yang pertama Allah menjamin kemudahannya. Oke? Yang kedua, Pak Rusdiaman. Apa yang kedua, Pak? Yang kedua apa? Silakan, Yang Pak kedua Rusdiaman. belum Ustadz. Ya? Satu langsung 3. Oh begitu. Iya Ya, Ustadz. langsung ketiga. Yang kedua saya. Tadi tidak dengar ya? Baik, Masya Allah. Saya ulangi. Yang pertama adalah Allah telah menjamin kemudahannya. Oke? Dalilnya dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Alasan yang kedua, banyak ayat berulang. Dalilnya surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu artinya? Surat yang Dustakan nikmat Tuhanmu, manakah yang kamu dustakan? Benar sekali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. Dan ini ternyata luar biasa. Diulang sebanyak 31 kali dari 78 ayat. Ya, Masya Allah. Berarti sekitar 47 sisanya. Ayat yang lain. 31-nya itu berisi ayat yang sama. Ya.
Jadi sangat mungkin untuk kita bisa Ini aja, memahami. Iya. ini aja. Kemudian yang ketiga apa? Ya, ternyata yang ketiga ini banyak kata yang serupa dan sering berulang. Masya Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Masya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam pelatihan sekejap paham Al-Quran ini, itu level satunya untuk menyelesaikan penerjemahan juz 1. Ya. Dan itu akan dilakukan selama 20 kali pertemuan. Dengan durasi setiap pertemuan itu 2 jam. Jadi sekali sepekan. Berarti kalau 20 hari 20 pertemuan tinggal dibagi ya, bagi 4 berarti sekitar 5 bulan. 5 bulan kita sudah bisa memahami Al-Qur'an ya secara umum, terutama juz 1 karena juz 1 itu menjadi pelajaran pokok di level 1 ini ya. Selama 20 kali pertemuan, Masya Allah. Ya, menurut Bapak Ibu 20 kali pertemuan selama 5 bulan dan itu bisa memahami Al-Qur'an, itu ajaib enggak? Menakjubkan atau Masya tidak? Allah. Menakjubkan, Menakjubkan. Ustaz. Ya, kenapa? Karena ternyata orang kuliah sekalipun belum tentu bisa mendapatkan pelajaran seperti sekejap ini, sekejap paham Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, nah ini kita akan difasilitasi dengan Al-Quran sekejap, ya, mushaf, paham dan hafal. Ya, jadi kita pakai Al-Quran seperti ini dalam pembelajaran, tapi itu pun di level yang kedua. Kalau level satunya dia hanya pakai ini, ya, buku yang merah dan hitam, yang di dalamnya berisi pelajaran-pelajaran bagaimana cara kita mudah memahami Al-Quran. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit contoh. Saya mau tanya nih, apa yang unik dari lembaran Al-Quran ini? Ayo bantu jawab. Penuh dengan warna. Berwarna, Masya Allah, berwarna-warna. Apalagi? Ini sampel untuk mushaf sekejap. Selain warna apalagi? Pengertian huruf mudah dimengerti Pak Ustadz karena ada garis bawah. Ada garis bawahnya, Masya Allah. Selain garis bawah apa lagi? Warna, garis bawah, terus apa lagi? Ayo, silakan dilihat-lihat. Jadi kita ini pelatihan perkenalan ya, bukan pengajian. Kalau pengajian saya ceramah dari ujung ke ujung, Bapak Ibu hanya dengar saja. Ini pelatihan. Kalau pelatihan itu berarti ada interaksi. Angka-angkanya itu ada Ustaz. Ada Ya. angka-angkanya berarti ada angkanya tuh dua. Nah, Masya Allah. Ada angkanya. Nah, jadi dalam sekejap ini, kalau kita lihat, nanti yang kita pelajari itu ada 3 pola. Pola warna, pola garis, dan pola angka. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam 30 juz, itu jumlah ayatnya 6.236 ayat. Ya. Nanti bisa dicek kembali ya. Ada yang mengatakan 6.666. Ternyata yang benar
6236, bukan 6666, tapi 6236. Nah, dari 30 juz ini, berapa jumlah katanya? Imam Ibnu Katsir itu telah menghitung, ya, sebagaimana riwayat dari Atha bin Yasar, ya, bahwa ternyata jumlah kata dalam Al-Quran itu sebanyak 77.439 kata. Iya, Masya Allah. Iya, jadi semuanya 77.000. Nanti akan kita lihat berapa warna merah, berapa warna hijau, berapa warna merah, berapa warna apa namanya? Apalagi yang lain? Warna apa saja? Ini warna apa saja di sini? Hitam. Hitam, Hitam. Ustaz. Terus apa lagi? Biru, Biru, Biru. Masya Allah. Hijau. merah, hijau. Hijau. Nah, sekarang kita lihat sampelnya dari warna-warni tadi. Saya mau tanya, ini gambar apa ini? Padi. Sawah. Padi ya? Pemandangan Sawah. sawah. Warnanya apa? Tanaman, tumbuhan Hijau. 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 Adanya di mana? Sawah. Di Arab Saudi ada sawah nggak? Indonesia. Tidak ada. Banyak. Tidak ada. Jadi ini ada di mana? Indonesia. Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Malaysia. kata yang berwarna hijau ini dalam mushaf sekejap itu artinya dia sama dengan bahasa Indonesia. Artinya Indonesia banget artinya. Oke. Hijau artinya apa? Indonesia banget. Iya. Banget. Jadi kalau tanya hijau artinya apa? Indonesia banget artinya. Masya Allah. Luar biasa, Ibu. Jadi kalau kita lihat ada kata-kata warna hijau, Ibu Bapak tidak perlu sibuk dan repot untuk menerjemahin. Ya. Cukup lihat saja, langsung oh mata ini dia, ada ya. dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Dan uniknya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dia sama dengan makna dalam bahasa Indonesia, ya. Ya. Ya, seperti ini. Kita lihat. Ada warna hijau di sini? Ada. Ya, Ustaz. Nah, Bismillah. Oh. Allah artinya apa? Ya Allah. Allah. Ya. Alkitab artinya apa? Kitab. 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 Al-Ghaib, Goib. Gaib. Gaib. As-Salah, Salat. Al-Akhirah. Akhirat. Masya Allah. Semuanya ada dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, ini setiap halaman ada. Iya. Jadi kalau ada warna hijau dalam mushaf sekejap, Bapak Ibu tidak perlu repot untuk nerjemahin. Cukup lihat, oh ini ada bahasa Indonesianya ini. Jadi hijau artinya apa? Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita lihat tadi saya mau tanya, jumlah kata dalam 30 juz berapa? 77 jumlah kata 77.439. 77.000. 39. Nah, 39. ternyata total kata dalam juz 1 itu sekitar 3.583 kata. Yang hijau jumlahnya 379. Berarti sekitar 10%-nya dong. Iya. Jadi 10% dalam juz 1 itu warna hijau. Artinya kita paham maknanya. Karena dia Indonesia banget. Iya. 10%. Jadi tidak perlu repot ibu-ibu menerjemahin, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu repot. Karena dia sudah Indonesia banget. 10%. Iya. Uniknya dia 10%. Kita lihat. Iya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yaitu warna hijau. Yang kedua, ini apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Kalau darah Jamur. Darah. Jamur. Darah warnanya merah. 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 Pertanyaan selanjutnya. Merah darah itu banyak apa sedikit dalam tubuh kita? Banyak. Banyak. Ya. Jadi ketika kita lihat mushaf sekejap, ada kata-kata warna merah itu artinya banyak banget berulangnya.
Merah artinya Hmm. apa? Banyak Banyak banget berulangnya. berulang. Iya, merah artinya banyak banget berulangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Nah, luar biasa. Banyak apa tidak ini? Banyak Banyak. Ustaz. Lebih Ya, banyak ya. lagi dari yang warna apa tadi? Hijau. Warna Hijau. 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 Setiap baris, bahkan setiap baris ada warna merahnya, Masya Allah. Iya. Dan ini berulang-ulang. Ternyata dia hanya 100 kata, Bapak Ibu sekalian. Dia hanya 100 kata. Dan tim sekejap sudah mengumpulkannya dalam 2 halaman yang disebut dengan kertas ajaib. Kertas ajib. Apa namanya? Kertas ajaib. Iya, kertas ajaib Kertas ajaib. 1 dan kertas ajaib Kertas 2. ajaib. Ya. Jadi kertas ajaib 1 dan 2. Jadi 100 kata ini berkumpul dalam kertas ajaib. Ya. Jadi 100 kata itu ternyata luar biasa jumlahnya. Mari kita lihat. Ini sebanyak, ya, ketika kita menguasai warna hijau dan merah saja, 60% kata dalam Al-Quran kita sudah paham. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa enggak? Insya Allah. Luar Luar biasa. biasa. Dan mudah dipahami. Insya Allah kita akan dibimbing oleh tim nanti untuk bagaimana cara mengetahui dan memahami, menghafal kata-kata yang 100 ini. Ya. Nah, ini dia. Ternyata total kata dalam juz 1 itu 3.583 kata. Hijau 379 kata, sekitar 10%. Merah 2008 kata, sekitar 56%. Totalnya 66,6%. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, ini saya mau tunjukin. Ada seorang bapak yang dia sudah menguasai, ya mudah-mudahan didengar ya nanti ini ya. Dia punya apa? Dia punya suara. Saya mau putar melalui YouTube. Iya. Atau coba saya buka di sini dulu. Tunggu ya. Tunggu Bapak Ibu sekalian. Saya mau buka dulu di perkenalan sekejap. Bismillah. Semoga dimudahkan untuk bisa buka cepat. Baik, sekejap. Iya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Tapi entah bisa atau tidak. Coba saja dulu. Ini masih proses ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini testimoni, ya, testimoni orang yang sudah belajar metode sekejap paham Al-Quran. Dan Masya Allah hasilnya sangat menakjubkan. Ya, semoga Allah mudahkan untuk membuka. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa mendengarnya. Ya,
Saya khawatirnya kalau tidak terdengar. Ya. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, di perminyakan. Kedengaran ya? Kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana. Kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar. Dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Itu sahabat-sahabat sekalian, bersama murid sekejap. Tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustazah dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, irob, dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, sedemikian sehingga mudah, dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penerjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam satu juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman, tetapi alhamdulillah tantangan yang diberikan kepada kami akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isi, bukan hanya terjemah tapi isinya, sehingga kami kepada lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam, baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita. Tapi kemudian kita boleh saja diri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi oh iya, itu yang dapat begitu. Demikian ingin saya sampaikan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan semoga dengan terbitnya yang keempat Al-Quran dimudahkan kepada kita yang tua-tua, dengan musab yang dibuat oleh Pak Ustadz yang sekejap yang keempat itu dengan warna-warni pola garis pola angka di sana, begitu mudah kami untuk menerjemah. Terima kasih, dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada Pak Ustadz dan keluarga dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Dengar lagi satu ya. Kertas ajaib satu metode sekejap. Ini kedengaran ya? Kurang kecil. Badan atasnya bukan di dalam nyari
beli sebelum Muwadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku kami, Budiyahum mereka, kamu kum kalian, ya aku kami. Hadza ini, haulahi mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orangnya, allazina orang-orang yang, apa yang, man orang yang, sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, bukan bila kecuali, lalu ia apabila, sama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah, walakin akan tetapi, sama sebagaimana ma'a bersama. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, cukup ya? Cukup? Cukup Iya, Ustadz. Masya Allah. Jadi itu hasil ya, hasil pembinaan para guru-guru kita dengan metode sekejap ini, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan ya tentang Al-Quran. Tentu sangat-sangat menyesal ya kalau momen ini kita tidak manfaatkan dengan baik ya. Padahal ini sangat luar biasa loh ya. Kalau kita bisa ikut ya dalam kegiatannya, maka ini tentu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Bapak Ibu yang mau mengikutinya. Ya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, nanti pada tanggal 23 September itu ada kelas, ya, membuka kelas untuk level 1, ya, sekejap paham Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, nanti bisa hubungi adminnya, ya, admin di grup. Mungkin ini sudah masuk grup semua ya? Sudah ada di grup semua, ya, baik. Alhamdulillah. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian menghubungi adminnya. Kesempatan kita tidak akan diberikan kesempatan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Apa itu? An umrihi fima afnah, wa an syababi fima ablah, wa an ilmihi fima amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Tentang masa mudanya. Allah. Iya.